Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan ya TKA Fisika sesuai dengan kisi-kisi ini ya. Bagian yang ketiga nomor 21 sampai 30 sekarang. Kita langsung mulai ya. Kisi-kisi keempat ada bunyi, karakteristik gelombang mekanik, sumber dan intensitas bunyi, gelombang elektromagnetik, ada cermin, lensa dan alat optik. Ya, di paket ini ya Pak Ali berusaha memberikan variasi yang bagus, koleksi soal yang bagus, tapi misalnya belum tercover semua ya akan diberikan di paket berikutnya gitu ya. Oke. Nomor 21, sebuah kentongan dipukul menghasilkan intensitas 10 pangkat min 8 watt per meter persegi. Pada jarak 1 meter ya. Jika I0 sebesar 10 pangkat min 12, maka I0 itu adalah ambang perasaan, yaitu intensitas terbesar rata-rata yang masih bisa diterima manusia tanpa rasa sakit. Apa benar? Ambang perasaan, bukan ya. I0 adalah ambang pendengaran, yaitu intensitas terkecil, bukan yang terbesar ya, yang masih bisa kita dengar. Jadi statement pertama ini salah. Taraf intensitas di tempat itu adalah 40 desibel ya. Kalau dayanya sebesar ini pada jarak 1 meter, taraf intensitasnya kita rumusnya TI adalah 10 log I per I0 ya, 10 log 10 pangkat min 8 ya dibagi 10 pangkat min 12. Nanti akan menjadi 10 log 10 pangkat min 8 tambah 12, yaitu 10 log 10 pangkat 4, 4 nya bisa turun dari log ke sini menjadi 40, satuannya adalah desibel. Tuh ya. Intensitas bunyi pada jarak 10 meter dari sumber bunyi adalah 10 pangkat min 10 watt per meter persegi. Nah, pada jarak 10 meter sekarang, jadi I2 intensitas kedua adalah intensitas pertama dikali R1 per R2 kuadrat ya. Maka ini adalah 10 pangkat min 8, intensitas pada jarak 1 meter, R1 adalah 1 meter, R2 nya adalah 10 meter, ini kita kuadratkan menjadi 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat min 2 ya kan, 1/10 ini ya menjadi 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 1 kali 2 menjadi 10 pangkat min 2 gitu ya asalnya. Apabila ada yang bingung, ini ya pangkatnya kita jumlah menjadi 10 pangkat min 10 watt per meter persegi. Nah ternyata ini benar. Taraf intensitas pada jarak 10 meter dari sumber bunyi adalah 30 desibel. Taraf intensitas ya. Taraf intensitas adalah TI. Jadi TI2 sama dengan TI1 tambah 10 log R2 per R1 kuadrat. Ya, nggak mirip dengan ini ya. Jadi di sini taraf intensitas pada jarak 1 meter adalah 40 ya, dikali 10 log 1 per 10 kuadrat. Akan menjadi 40 tambah 10 log 10 pangkat min 2. Min 2 dari mana? 1/10 menjadi 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 1 dikuadratkan menjadi 10 pangkat min 2, seperti itu ya. Nah ini akan menjadi 40 min 20. Min 20 dari mana? Di sini pangkat min 2 turun menjadi min 2 ya, pangkatnya ini min 2 kali 10 adalah min 20. 40 min 20 adalah 20, satuannya desibel ya. Ini 30 berarti salah. Jika diinginkan warga pada jarak 10 meter terdengar bunyi dengan taraf intensitas sama dengan jarak 1 meter, perlu memukul 100 kentongan secara bersama-sama. Nah, apakah benar? Mari kita buktikan. TI2 adalah TI1 tambah 10 log N. Ya, 40 sama dengan 20 ya tambah 10 log N. Ya, jadi 40 sama dengan 10 log N. 40 jadi 20, ini 40 kurang 20 ya. Nah, jadi N nya 2 sama dengan log N. 2 dapat dari 20 bagi 10 ya. Dan N nya adalah 10 kuadrat tuh, kok 102. 10 kuadrat itu 100. Nah ini belum dinaikkan angka 2 nya ini ya. Nah, typo ini Pak Ali, harusnya ini pangkat 2. Nah ya sekali lagi 40 ini adalah yang diinginkan. Jika diinginkan pada jarak 10 meter terdengar seperti 40 ya, ini pada jarak diinginkan 40, padahal pada jarak 10 meter tadinya kan 20 ya, 20 TI nya
Ya, ketemunya kan 20. Nah, diinginkan tetap 40, enggak 20 lagi. Lah, berapa N-nya? Nah, kan gitu ya. Nah, rumusnya seperti ini. Oke, kalian hafalkan rumusnya. Kita lanjutkan. Di sini jelas benar ya. Oke, kita lanjutkan. Sebuah mobil pemadam kebakaran. Nah, kita melodi sekarang ya. Sebuah mobil pemadam kebakaran bergerak dengan kecepatan 43 meter per sekon, sumber bunyi sirine mengeluarkan bunyi dengan frekuensi 100 Hz, kecepatan suara di udara adalah 343 meter per sekon. Berapa frekuensi yang didengar penumpang mobil sedan jika? Nah, jikanya ini banyak ya, banyak variasi soal. Kita mulai ya, sebuah mobil pemadam kebakaran, nanti rumusnya ya, efek Doppler kok nanti. Efek Doppler itu seperti ini ya. Kemudian ambil plus minus dengan aturan jika mendekat ya, frekuensi yang didengar oleh pendengar semakin besar. Intinya gitu. Pokoknya intinya jatuhnya semakin mendekat itu jatuh apa, frekuensi harus semakin besar gitu ya. EP-nya itu harusnya semakin besar kalau jatuhnya mendekat. Nah, ini nanti variasinya kita pelajari. Sedan berhenti. Jadi ini sedan berhenti ya. Nah, kemudian ada mobil pemadam kebakaran ya, dia mengeluarkan frekuensi 100 Hz, yang didengar oleh pendengar yang berhenti ini berapa ya. Jadi nanti sumbernya minus. Kenapa minus? Karena ini jatuhnya mendekat. Kalau mendekat pasti lebih besar. Kalau lebih besar, nah penyebutnya ini kita bikin minus agar apa, hasilnya menjadi besar. Kalau dibagi kecil hasilnya kan kecil gitu ya. Nah, jadi di sini 0. Atau kalau kalian suka dengan otak-atik ya, cara menghafal yang mungkin ya agak di luar konteks, tapi biasanya justru malah cepat hafal. P itu adalah singkatan pacar, S itu selingkuhan. Kalau pacar mendekat plus, kalau pacar menjauh negatif. Kalau selingkuhan mendekat negatif, kalau selingkuhan menjauh plus. Kalian menghafalkan dengan gitu ya nggak apa-apa ya, logika pacar dan selingkuhan. Nah, kita masukkan. Jadi ini pendengar, ini adalah pacar, diam ya 0. Dan ini adalah selingkuhan, sumber mendekat nanti pakai negatif. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalau jatuhnya mendekat ya, yang didengar semakin besar gitu ya. Jadi masukkan ini 0, ini negatif. Ya, kita hitung dengan rumus ini dapatnya 114,3 maaf ya. Dan di sini 114,3 jadi benar. Oke. Kemudian mobil bergerak ya 57 meter per sekon saling mendekati dengan pemadam kebakaran, frekuensi yang dengar segini. Nah, sekarang situasinya keduanya saling mendekat. Kalau saling mendekat, jatuhnya yang atas nanti ini kan pingnya besar ya, mendekat, jatuhnya mendekat. Kalau mendekat ya membuat ininya besar, bagian atasnya dikasih plus, bagian bawahnya kasih min agar hasilnya besar, karena bagi yang kecil itu besar. Atau dengan logika tadi, di sini adalah sumber itu mendekat negatif, selingkuhan S. Nah, mendekat negatif. Di sini adalah pendengar P, pacar mendekat jadi positif ya. Jadi nanti plus minusnya VS-nya negatif, VP-nya positif. Kalau kita masukkan ya, P-nya positif dan S-nya negatif ya, ketemunya 400 per 300 kali 100, 133,3 ya. Dan ini 1333,3 angkanya yang keliru ya, jadi ini salah. Sekarang mobil bergerak di depan damkar dan bergerak di arah yang sama ya. Jadi seperti ini, mobil bergerak ke sana, damkar di belakangnya. Nah, tentu saja di sini pendengar menjauh, sumbernya mendekat ya. Karena pendengar menjauh, sumber mendekat itu negatif. Karena kalau mendekat jatuhnya besar, kalau besar bawahnya dikasih negatif ya, agar kecil gitu ya. Dan ini menjauh, karena menjauh jatuhnya kan semakin jauh. Kalau semakin jauh dikasih minus agar kecil, karena kecil hasilnya ini nanti jadi kecil kan gitu ya. Atau dengan logika tadi, di sini adalah
S sumber selingkuhan mendekat itu negatif. Di sini P pacar menjauh, nah, negatif juga, dua-duanya negatif. Berarti ya rumusnya sama, kalau dikalikan 95,3 ya, jadi ini benar. Kemudian kasus berikutnya, mobil bergerak 57 meter per sekon di belakang damkar dan bergerak di arah yang sama. Frekuensi yang didengar adalah berapa? Nah, sekarang mobilnya yang di belakang. Nah, artinya apa? Sumbernya menjauh, pendengarnya mendekat. Ya. Jadi kalau sumber menjauh, kalau menjauh jatuhnya kan bikin kecil, ya. Kalau kecil justru plus, biar penyebutnya menjadi besar. Ya. Dan ini mendekat. Ya, mendekat ini menjadi mendekat itu membesar, atau membesar ini harus kita kasih plus gitu ya. Atau kayak tadi di sini pendengar, pacar mendekat plus selingkuhan, ya. Di sini dia menjauh, ya. Di sini sumber menjauh negatif harusnya. Sebentar. Di sini sumber menjauh itu harusnya lebih kecil. Kalau menjadi lebih kecil ini dikasih plus, ya, plus. Kok gak cocok dengan logika pacar tadi ya? Jadi di sini pendengarnya dia mendekat. Kalau mendekat dikasih plus. Di sini sumber menjauh, sumbernya negatif harusnya, ya. Sumber menjauh ini, dia menjauh ini harusnya lebih kecil. Kalau kecil ini kasih plus, plus ya. Jadi oh iya, betul. Ini kan sumber selingkuhan menjauh plus ya, masih cocok. Dia kan pacar mendekat plus, selingkuhan menjauh plus malah. Selingkuhan kok. Kalau selingkuhan mendekat yang negatif. Nah, gitu ya. Oke, cocok, masih relevan. Jadi ini semua plus ya. Oke. Dan hasil akhirnya adalah 103,6 ya. Di sini 200 ya, tentu saya salah. Oke, seperti itu cerita selingkuhan dan pacar. Sekarang kita ini soal asli dari pemerintah ini ya. Soal ini bersama dengan pengumuman kisi-kisi. Seorang pemanah sedang mengikuti lomba memanah ikan di kolam dangkal. Ya, yang dialaminya ya seperti tampak pada gambar, ya, ilusi mungkin ya, Pak Ali salah ketik apa ini, ilusi yang dialaminya seperti pada gambar. Sinar dari ikan ya menuju mata pemanah membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal. Berdasarkan pengamatan pemanah tersebut hendak ya, membidik langsung ke arah ikan yang terlihat, ya. Melainkan membidik tidak membidik langsung ke arah ikan, melainkan membidik posisi yang lebih rendah supaya anak panahnya tepat mengenai ikan. Ya, maka seperti itu. Jadi kita di sini seorang pemanah sedang mengikuti lomba memanah, ya. Jadi sinar itu datang dari ikan, ya. Kita kasih senter kayak gini untuk menunjukkan aja, mengilustrasikan ini adalah garis normal. Ya, sinar ya menuju medium yang rapat ke medium yang renggang dibiaskan menjauhi garis normal, ya. Dan sebaliknya kalau dari renggang ke rapat mendekati garis normal. Garis normal itu bunyi hukum Snelliusnya, ya. Membentuk sudutnya 60 derajat di sini, ya. Jadi membidik rendah, strategi pemanah membidik rendah dari posisi kan yang terlihat merupakan strategi yang tepat berdasarkan prinsip pembiasan saya. Dia membidik lebih rendah, ya. Kalau dia melihatnya ikan di sini, sebenarnya ikan itu di sini. Kalau dibidiknya itu ke sini, ya malah nggak kena. Di atasnya ikan nanti, dia harus di bawahnya ikan. Ya, ini benar. Penambahan kecepatan saat membidik anak panah dapat meminimalisir kesalahan bidikan yang terjadi akibat tidak ada hubungannya dengan kecepatan. Ya, dia kalau membidiknya ke atas kebayangan ilusi ini, ya tetap tidak kena walaupun secepat apapun. Ya, jadi penambahan kecepatan nggak relevan. Semakin besar sudut pengamatan pemanah terhadap garis normal, ya,
Jadi sudut di sini semakin besar pula perbedaan antara posisi ikan yang terlihat dengan posisi ikan sebenarnya. Ya, rumusnya adalah N1 sin I sama dengan N2 sin R. Dengan N1 dan N2 itu ini ya, indeks biasnya. Ya, maka sin I per sin R adalah N1 per N2. Ya, sin R per sin I ya, sin R per sin I adalah N1 per 2, maka sin R adalah N1 per N2 sin I. Artinya sin R itu berbanding lurus dengan sin I. Dari sini aja kelihatannya, ngapain Pak Ali turunkan kayak gini. Ya, intinya berbanding lurus ya. Lah kalau berbanding lurus semakin besar sudut yang dibentuk dengan garis normal, ya pembelokannya ya semakin besar. Ya. Jadi R itu berbanding lurus dengan I nanti. Jadi semakin besar sudut I, semakin besar juga sudut R. Jadi ini premis yang benar gitu loh. Kita lanjutkan. Nomor 24. Kakek senang sekali dengan kacamata barunya. Walau menderita rabun dekat, kakek sekarang bisa membaca dengan nyaman karena yang pertama, rabun dekat beliau sembuh berkat kacamata barunya. Kacamata ya ini tidak menyembuhkan. Kacamata itu mengkoreksi dari bayangan benda yang jatuh ke retina. Ya matanya ya enggak disembuhkan, ya enggak lebih buruk, ya biasa aja. Ya, lebih nyaman gitu aja ya. Kacamata berjenis lensa cembung, membantu menyesuaikan letak bayangan buku yang tadinya di depan retina sekarang tepat jatuh di retina. Apa benar? Salah. Yang tadinya di belakang sekarang tepat. Jadi orang rabun dekat itu ya bayangan jatuh di belakang retina. Dengan menggunakan lensa cembung akan menggeser bayangan yang tadinya di belakang retina menjadi tepat di retina. Seperti itu ceritanya. Ya. Jadi bukan di depan tapi di belakang ya. Jadi ini kalimat kata di depan ini yang salah. Ya, harusnya di belakang. Kacamata tidak menyembuhkan mata kakek tetapi mengoreksi agar bayangan benda yang dilihat jatuh tepat di retina. Ini benar. Ya, tidak menyembuhkan tapi mengkoreksi yang tadinya jatuh di sini menjadi di sini. Oke, sekarang nomor 25. Pelangi adalah fenomena alam yang indah dan menginspirasi. Berikut adalah fakta tentang pelangi. Yang pertama, pelangi terbentuk dari pembiasan sinar putih ya. Sinar matahari diuraikan menurut spektrumnya. Ini benar ya. Warna biru dibelokkan dengan sudut yang lebih besar daripada warna merah karena memiliki panjang gelombang lebih besar. Ini kebalik, panjang gelombangnya yang kecil, frekuensinya yang besar ya. Jadi itu salah ya. Warna biru itu frekuensinya bukan panjang gelombangnya. Kalau panjang gelombangnya lebih kecil. Pelangi akan tampak di langit berlawanan arah dengan arah sinar matahari. Ya, ini benar ya. Oke, kita lanjut. Dua cermin X dan Y saling berhadapan dengan sudut 60 derajat. Seberkas sinar menuju X dengan sudut 60 derajat dari cermin. Ya, jadi ini ilustrasinya, ada cermin X, ada cermin Y ya. Yang sudut di antara dua cermin adalah 60 derajat. Sinar meninggalkan cermin X membentuk sudut 30 derajat terhadap garis normal. Jadi gambarnya belum selesai sampai sini ya. Ini 60 derajat itu sudut antara cermin, ini juga membentuk sudut sampai 60 derajat. Nah, sampai sini baru soal. Sinar meninggalkan cermin X dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap garis normal. Ya, jadi soalnya kurang komplit ya, seharusnya Pak Ali tambahkan sinar datang ya dari sumber cahaya ini membentuk 60 derajat dari cermin X gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, sinar meninggalkan cermin X membentuk sudut 30 derajat terhadap garis normal. Ini adalah garis normalnya. Apakah iya? Ya. Ingat di sini yang disebut sudut datang itu adalah sudut antara ya sumber cahaya datang dengan garis normal, bukan dengan cermin ya. Jadi menurut Snellius R sama dengan I, jadi nanti ini benar, meninggalkannya juga 30 ya.
Jadi ini benar. Sudut antara sinar datang cermin Y dan cermin Y adalah 30. Nah, di sini sinar datang cermin Y dengan cermin Y ini adalah 30. Apa benar? Di sini ya, di sini 30, ini kan bentuk siku-siku. Ya, di sini 30 pasti di sini 60. Atau di sini 60, ini 60 juga boleh ya menggunakan. Nah, ini 60 di sini 60. Ini segitiga sama sisi. Ya. Atau kita gunakan jumlah sudut segitiga, ini adalah 180. Ya, di sini 60, di sini 60, pasti di sini 60. Di sini theta misalnya ya. Jadi theta itu 60 tambah 60 ya, ada 180, tetanya sendiri adalah 60 kalau kita menggunakan rumus ini. Atau kita pengertian segitiga sama sisi ya, ini 60, 60 pasti 60, itu juga boleh. Jadi ini salah ya, bukan 30 tapi 60 tetanya. Sinar meninggalkan cermin Y dengan sudut 30 derajat dari garis normal. Nah, kalau di sini 60, di sini 30 ya. I-nya 30 ya, R-nya juga, I-nya kan 30. Nah, I kan sama dengan R, R-nya tentu saja juga 30. Oke, dan itu benar. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah benda diletakkan pada jarak 20 cm di depan cermin cembung. Ya, dengan jarak fokus 20 cm, R terletak 20 cm ya. Letak dan sifat bayangan yang terbentuk adalah R-nya ini enggak ya. Letak dan sifat bayangan yang terbentuk adalah kita gambarkan sebuah benda diletakkan 20 cm ya di depan cermin cembung ya, di sini 20 cm ya, dengan jarak fokus 20 cm. Ingat ya, cermin cembung fokusnya ada di belakang cermin, maka fokusnya itu karena di belakang cermin minus 20 ya, ini cembung ya, ingat ya. Kalau cekung nanti di depan cermin ya, kalau di belakang cermin minus. Nah, di sini 2 kali fokus ini yang namanya pusat kelengkungan, kita biasanya simbolkan R. Nah, sinar sejajar sumber utama dipantulkan menuju fokus, apa benar? Nah, sinar sejajar sumber utama akan dipantulkan seolah-olah dari fokus, bukan menuju fokus ya. Jadi seolah-olah dari fokus ya, jadi ini salah ya. Sinar yang menuju pusat kelengkungan dikembalikan ke tempat asal ya. Sinar yang menuju pusat kelengkungan menuju R ya, dikembalikan ke tempat asal. Nah, ini benar. Bayangan bersifat maya tegak diperkecil. Bayangan ada di posisi di sini tentu saja ya, di sini. Nah, bersifat maya karena di belakang cermin. Tegak karena panahnya menghadap ke atas, nggak terbalik. Diperkecil karena bentuknya memang lebih kecil ya, dari sketch ini sudah kelihatan. Jarak bayangan adalah 10 cm di depan cermin ya. Jarak bayangan 1/s tambah 1/s aksen sama dengan 1/f. Ini rumus berlaku untuk semua ya, baik cermin maupun lensa. Jadi enak ya. Yang jadi masalah adalah tanda plus minusnya. Benda untuk cermin ya, plus jika di depan cermin, dan fokus adalah negatif jika di belakang cermin, yaitu ini cermin cembung tentu saja di belakang cermin. Jadi 1/20 tambah 1/s aksen sama dengan min 20. 1/s aksen adalah min 20 min 20 ya, ada 2/min 20 jadi min 10. Nah, minus ini artinya berada di belakang cermin, bukan di depan. Jadi memang 10 cm tapi di belakang. Dari gambarnya aja kelihatan kalau di belakang ya, bukan di depan. Perbesaran adalah 0,5. Magnitude atau perbesaran simbol rumusnya adalah S aksen per S dimutlakkan ya, min 10/20 mutlak, jadi M-nya adalah 0,5. Ya, minus 0,5 dimutlakkan kan 0,5, dan ini benar. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sekarang kita kisi-kisi kelima, kalor dan termodinamika. Ini menunya banyak ini ya, perubahan suhu, perubahan wujud, pemoen, campuran zat, pemanasan global, penyebab dan cara mengatasi efek rumah kaca, ada gas ideal, hukum Boyle, gaya rusak, proses termodinamika, mesin kalor, banyak ini nanti. Oke, kita cicil satu persatu. Kita mulai dari suhu dulu.
Termometer X yang telah ditera menunjukkan angka minus 30 pada titik beku dan 90 pada titik didih. Suhu 60 derajat X itu berapa Celcius? Jadi termometer X ya, di sini ada titik nolnya, dia titik bekunya min 30 ya, ini titik beku, dan titik didihnya adalah 90. Ini titik didih ya, ini titik beku, titik didih. Kok belum tak kasih keterangan ya? Nah, saya kasih sekarang aja. Di sini titik beku, di sini titik didih. Oke. Kemudian saat 60 derajat X ya, ini Celciusnya berapa? Berapa derajat Celcius gitu ya? Oke, tak ganti mode panah aja. Di sini adalah derajat Celciusnya. Dia batasnya dari 0 sampai 100, titik bekunya adalah 0, titik didihnya 100 ya, Celcius. Kemudian kita bisa menggunakan rumus garis ya. Kita kan Y min Y1, Y2 min Y1, X min X1, X2 min X1. Ini rumus perbandingan biasa. Jadi C di sini adalah C ya. Jadi yang ditanyakan adalah C. Di sini adalah C. Di sini nanti adalah R-nya, X-nya ya, derajat X ya. Nah, C min C beku, C didih min C beku, X min X beku, X didih min X beku. Seperti itu ya rumusnya. Terus kita masukkan ininya, angkanya. C bekunya adalah 0 ya, C didihnya adalah 100 ya, X bekunya adalah min 30, X didihnya adalah 90. Oke. Maka C dikurangi 0 adalah C, 100 kurangi 0 adalah 100, 60 min 30 sama dengan 60 tambah 30 ya, 90 min 30 adalah 120. Yang bisa kita coret dapat 3, di sini dapat 4 ini kita coret juga ya dengan 100, di sini dapat 25 dikalikan 3, jadi C nya 75 derajat ya, 75 derajat Celcius. Seperti itu caranya ya. Oke, nomor 28, 100 gram air bersuhu 20 derajat diubah menjadi 10 KS. Maka jika kalor jenis air ada 1 kal per gram Celcius, kalor lebur ada 80 kal per gram. Oke, 100 gram air bersuhu 20 derajat Celcius. Jadi ada air ya, masanya adalah 100 gram, suhunya adalah 20 derajat Celcius, akan diubah menjadi 10 KS ya. Ada energi sebesar Q1 yang dilepas, energi Q2 dilepas lagi, akan menjadi es sekarang. Ya, di sini masih air tapi air 0 derajat. Ya. Oke. Air akan menyerap kalor untuk menjadi es, bukan menyerap tapi melepas ya, harusnya melepas, energinya dihilangkan, akhirnya nggak punya energi, beku dia kan gitu. Air melepas kalor sebesar 2000 kalori untuk menurunkan suhunya sampai 0 derajat. Jadi Q1 ini ya, jadi 2000 kalori. Q sama dengan MC delta T. Q1 adalah masanya 100, C nya 1, delta T nya dari 20 menjadi 0 ya, 0 min 20 ya, jadi T2 min T1 kan gitu ya. Min 2000 minus itu artinya melepas kalor ya. Oke, saat berubah wujud jadi es, air kembali melepas kalor 80 kalori ya. Jadi di sini Q sama dengan ml, Q2 nya adalah 100 kali 80 sama dengan 8000 kalori. Betul. Total suhu yang dilepas menjadi es sebesar, tinggal jumlahkan saja ya. Total adalah Q1 tambah Q2, 2000 tambah 8000 yaitu 10.000. Loh, sebesarnya mana? Belum Pak Ali tulis. Tapi ini dibenarkan apa disalahkan sama Pak Ali? Benar, belum ditulis, maaf. 10.000. Pak Ali ngitung dulu baru nulis masalahnya. Ya maaf, nggak teliti bikin soalnya. Oke ya, nomor 28 itu gimana? Nomor 29 sekarang. Bola besi dengan massa 500 gram dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius ya, masanya 100 gram. Kok 100? 500 harusnya. Nah ini angkanya kacau nanti ya.
Di sini 500 gram. Sebuah bola besi masanya 500 gram. Ya. Jadi bukan 100 ya, 500. Nah, kalau hitungannya kacau ya langsung tak perbaiki di sini aja. Oke. 500 gram yang jelas masanya di situ. Ya. Di sini 100 derajat Celcius ya, betul. Bola derajatnya belum tak kasih. Bola besi tersebut dimasukkan ke dalam kaleng aluminium masanya 200 gram. Di sini ada kaleng aluminium masanya ya, betul. Dan berisi air yang 600 gram ya. Di dalamnya ada airnya, tak taruh di luar biar enak menalisanya. 600 gram. Mula-mula suhunya adalah 18 derajat Celcius. Di sini 18. Kalor jenis air adalah 1 kilojoule per kilogram ya. Jadi kalau kilonya dihilangi ya 1 joule per jam ya. Sedang kalor jenis aluminium adalah 0,09 kilojoule ya, ini aluminiumnya ya. Suhu kesetimbangan akhir. Jadi nanti suhu lepas ini Q1, yang terima nanti Q2 dan Q3. Gitu ya. Jadi suhu akhirnya di sini adalah 20 derajat Celcius ya. Dan berapakah kalor jenis besi ya? Kalor jenis besi ini yang tanya. Jadi asas black ya, Q lepas sama dengan Q terima. T-nya harusnya kecil. Nah, maka massa besi kalau C-nya besi turun suhu dari 100 menjadi 20, berarti 120. Kemudian massa ya kali massa kaleng dikali C-nya kaleng dikali 20 min 18 ya. Karena 20 ini rentangnya naiknya cuma 2 ya. Terus kemudian massa air kali C air dikali 20 min 18 itu ya. Airnya perubahan suhunya juga sama-sama 2. Nah, untungnya ini tetap 500 ya, walaupun di sini salah tulis. 500 kali CB ya, C-nya besi ini yang kita cari, 100 dikurangi 20 adalah 80 ya. Jadi massa kaleng adalah 200, C-nya kaleng adalah 0,9, rentang suhu perubahan suhu adalah 2 ya. Di sini 600 dikali 1 kali 2. Nah, ini kita hitung ya, 200 kali 0,9 kali 2 adalah 360, 600 kali 2 adalah 1200. Kita jumlahkan yang belakang sini ya. Nah, CB-nya kita hitung ya, 1560 dibagi 80 bagi lagi 500 adalah 0,039. Oke, soal terakhir ya, soal terakhir mudah saja. Ini juga soal enggak sih, ini soal bikin sendiri, lupa Pak Ali. Pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan pembangkit yang paling efisien di dunia saat ini, asik. Pembangkit ini juga tidak mengeluarkan karbon dioksida karena dalam prosesnya tidak melibatkan pembakaran bahan karbon. Di Indonesia ada PLTN yang direncanakan akan dibangun, yaitu PLTN Gunung Muria di Jawa Tengah. Namun pembangunan pembangkit ini memiliki banyak kendala. Kendala utama yang dihadapi Indonesia dalam membangun PLN adalah Indonesia merupakan negara berkembang sehingga tidak memiliki dana untuk, ya enggak juga sih, punyalah dana, bangun IKN aja bisa, masa bangun gini kan bisa. Indonesia tidak memiliki sumber cadangan banyak ya, uranium, plutonium banyak ya. Di Papua sana, di Freeport wah, banyak menghasilkan uranium itu, jangan salah. Indonesia berada di daerah cincin api Pasifik sehingga rentan terkena bencana alam, menjadikan PLTN sangat lain ya. Ya, di Jepang itu di Fukushima, pembangkit listrik tenaga nuklirnya waktu kena gempa bumi dan tsunami itu langsung jadi bencana nasional itu ya. Oke ya, ini adalah jawaban. Yang lain coba, pembangunan PLN tidak menarik secara ekonomi, ya enggak lah ya, karena mungkin listrik tenaga surya memberikan biaya pembangkitan lebih murah dan potensi ini debatable kalau ini ya. Regulasi pemerintah tidak membolehkan pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan nuklir ini debatable juga. Jadi yang jelas itu ini pasti ya. Oke, ini adalah akhir pembahasan di video ini. Semoga ini bisa membantu kalian. Kalau ini cukup membantu kalian, kalian kasih like ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, komen ya, masukan-masukan untuk Pak Ali untuk performan yang lebih baik atau soal-soalnya. Intinya Pak Ali berusaha memang mencari soal yang sesuai dengan kisi-kisi ya. Share ke teman-teman ya untuk berbagi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.